Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ketemu lagi ya dengan channel Ubi Jalar Bang di Petani Indonesia. Alhamdulillah ya. Oke ya, tentunya wes kayak biasa ya. Nah, hari ini kita akan mereview beberapa varietas ya, atau mungkin cuma satu saja ya. Yang jelas hari ini akan mereview ubi jalar saya yang hari ini sudah memasuki usia 1 bulan 10 hari atau 40 hari pasca tanam. Untuk varietas khusus hari ini yang saya review adalah ungu ya. Ungu ini adalah ungu madu yang mulai kita kembangkan, walaupun ini jumlahnya masih sedikit. Ada baiknya juga saya mengembangkan atau mempublikasikan di kanal YouTube saya, yaitu ubi jalar, ubi ungu madu seperti ini ya. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan ubi madu yang ada di sampingnya, karena ini saya juga masih dalam masa pengembangan ubi ungu madu ini ya. Nah, bagaimana keadaannya ya kayak gini. Wih, mantap ya. Daunnya ada persamaan atau kemiripan dengan ubi cilembu madu ya. Nah, ini tak ngambil. Nah, ini untuk spek yang ubi madu cilembu yang ada di sini ya. Yang sampingnya adalah ubi ungu madu. Nah, ini kita tak ambil dulu ya. Nah, seperti ini. Yang saya pegang ini adalah ada ubi cilembu, yang sebelahnya ini adalah ubi madu ungu ya, atau ungu madu ya. Kondisinya ya seperti ini ya, 1 bulan 10 hari ya. Nah, seperti ini sudah menampakkan bahwasanya ciri khasnya ini adalah ciri yang berwarna ungu ya, bagian bawah. Nah, ini kemarin juga ada yang terserang penyakit, akhirnya mati ya. Nah, apa-apa mati, ini masih ada saya ganti kemarin, kecil sekali ya. Langsung saya kasih nutrisi biar setara dengan yang di sampingnya. Nah, untuk varietas ungu ya, ini langsung aja kita review bareng-bareng. Nah, apakah sudah berumbi apa belum dengan kondisi yang seperti ini ya, dengan usianya 40 hari pasca tanam ya. Nah, ungu madu ini ya lumayan agak menjalar, tapi nggak terlalu panjang, tidak seperti ubi cilembu madu ya. Seperti ini ya. Nah, ini kita kemarin nanamnya dengan panjang 20-an senti ya. Di usia 40 hari sudah 2 jengkal saya lebih ya. Ini termasuk panjang juga ya ternyata. Tapi enggak apa-apa ya, di usia 40 hari sudah kondisinya seperti ini. Nah, sampai sana itu rata-rata hampir sama ya, panjangnya sekitar sudah ada 40-an senti di usia 40 hari. Jadi di rata-rata per hari menjalarnya bertambah 1 senti ya. Kalau kita tambah di waktu usianya 40 hari juga. Nah, hari ini speknya kita melihat ya, apakah sudah terbentuk umbi di usia 40 hari apa belum ya. Karena ini adalah salah satu varietas baru saya yang akan saya kembangkan kalau memang hasilnya sesuai dengan harapan ya. Nah, karena di panen perdana kemarin itu curah hujan yang sangat tinggi dan kurangnya perawatan, karena memang cuma untuk indukan, akhirnya ya belum begitu maksimal. Tapi insya Allah di tanam yang ini akan saya coba rawat dengan intensif untuk memaksimalkan ubi jalar jenis terbaru ini, yaitu ungu madu ya. Oke, ini belum terdapat reketakan, tapi ya coba aja kita cek bareng-bareng ya, apakah sudah ada bentuk bakal umbi atau belum ya, karena usianya ya masih 40-an hari tadi ya. Nah, ini akarnya banyak ya, keras sekali lur. Nah, ini masih bahan umbi ternyata ya, akar besar ini adalah bahan umbi. Nah, ini masih berupa akar di usia 40 hari ya, itu yang jelas. Nah, seperti ini bukan varietas silangan ya, tapi ini adalah varietas kita mengambil bibitnya itu dari kecamatan sebelah ya. Jadi iseng-iseng saja kita kemarin mengambil jenis ini karena tertarik dengan ungu juga ya, akhirnya coba nanam ya. Nah, ini prediksi saya untuk ubi jenis ini usianya lebih lama ya, yang jelas seperti itu. Nah, untuk umbi kayak ini
speknya banyak ya, karena sudah akar-akar besar ini banyak sekali. Ini adalah salah satu bahan umbi juga ya. Semoga ini nanti akan bisa berkembang, hasilnya sesuai dengan harapan akan saya kembangkan ya. Memang untuk ubi ungu itu di sini apa ya, perawatannya itu lebih sulit ya. Entah penyebabnya apa, saya pun masih dalam tahap untuk mempelajari ya. Karena ungu itu selalu identik dengan usia panennya itu lebih lama dibanding yang lain, dan produknya pun tidak bisa semaksimal yang saya punya ya. Jadi ya saya sebagian juga masih bereksperimen juga dengan metode ini ungu ya. Tanam ungu itu seperti apa yang biar cepat besar umbinya, cepat panen. Nah, ini coba lagi ya. Ini ungu juga tadi. Nah, masih sebesar batang, belum ada batang rokok ya. Ini masih gini. Kalau untuk varietas saya yang lain kan sudah usia 40 hari pasti di atas 1 jari, tapi ini masih sebesar lidi ya. Nah, ini sebesar lidi. Ini termasuk sudah bagus kemungkinan dibanding yang lain ya. Coba ya, ini bahan umbi sudah ada ya. Yang jelas ini nanti kualitasnya semoga bagus, tapi biasanya memang itu tadi ya, mungkin faktor apa saya kurang tahu, masih dalam penyelidikan. kayak detektif ya. Kenapa ubi ungu di sini kok lambat sekali pertumbuhan isinya ya. Tapi kalau batang daun insya Allah ini sudah ya ukurannya masuk ya, sedang. Tapi untuk pertumbuhan umbinya kok saya amati masih agak lambat ya. Penyebabnya apa kita belum menganalisa lebih lanjut lagi. Tapi saya tetap menanam ya sebagai eksperimen saya untuk pengembangan ungu. Karena ungu itu sebenarnya peminatnya banyak ya. Di sini pun sama banyak ya. Tapi untuk menanamnya saya itu jarang sekali menanam ya, mungkin cuman seratusan batang itu dalam satu musim tanam, itu termasuk sudah saya tanam yang banyak karena produknya yang belum maksimal ya. Padahal sudah berkali-kali saya uji coba, bahkan kita pernah mengambil bibit jenis ungu dari luar pulau. Di sana umbinya luar biasa bagus, ternyata saya tanam di sini hasilnya tetap kurang memuaskan. Makanya Bang Heri rada enggan nandur sing varietas ungu ya. Ya walaupun ungu itu di sini harganya tinggi ya, peminatnya sebenarnya juga lumayan banyak, tapi ya itu tadi ya, saya sebagai petani mengambil inisiatif untuk menanam yang lain. Nah seperti itu. Akhirnya gini, jadi ungu nanam tapi cuman sedikit ya, sebagai pelengkap saja, dan juga sambil saya mengamati penyebabnya apa kok di lahan daerah saya itu untuk ungu produksinya jauh di bawah ubi-ubi yang lain ya, seperti itu. Nah mungkin di tempat kawan-kawan yang lain ungu bisa lebih favorit ya, itu yang jelas cocok dengan kondisi yang ada di sana. Tapi untuk di sini saya sudah bertahun-tahun nanam ubi itu, untuk ungu itu belum pernah bisa menyamai produk-produk saya. Jadi ya gimana lagi, walaupun kebutuhannya banyak, tapi kalau produksinya saya nggak bisa mencapai target, lebih baik saya menanam varietas yang lain ya. Kita ya sekudune ya ngono, matematikane digunakan. Nah, biar kita bertani itu tetap mempunyai keuntungan. Nah, seperti ini. Untuk ungu saya masih perlu banyak belajar untuk membudidayakannya, karena memang ungu itu sangat sulit untuk kita kembangkan di lahan saya ya. Jadi nek kita belajar dari nol, kita mengamati dari awal ya, kita kurang maksimal untuk mendapatkan hasilnya ya. Mantap banget Pak. Kita lanjutkan kawan. Tadi kita masih seputaran ubi ungu ya. Ini ubi ungu ini memang masih dalam pengembangan, karena kemarin juga banyak yang Bang tolong review jenis varietas ungu, apakah nanam atau tidak, atau bagaimana speknya. Nah, itu tadi ya spek yang saya hadirkan,
hari ini adalah ungu madu. Ini saya mengambil dari kecamatan sebelah. Saya mencoba menanam di lahan saya, yaitu lahan pegunungan. Karena kemarin mengambilnya itu spek dari lahan dataran rendah yang tanahnya berpasir. Dan saya mencoba menanam di daerah saya yang kontur iklimnya itu sangat berbeda. Tapi hasilnya ya seperti itu tadi ya, belum bisa maksimal seperti yang saya harapkan. Tapi yang jelas bahan umbi sudah terbentuk, itu otomatis pasti nanti akan ada umbinya dengan jumlah yang lumayan banyak. Tetapi itu tadi salah satunya kendalanya yang jelas kalau mengamati dari usia 40 hari masih sebesar itu, nanti akan waktunya panen itu lebih lama dibanding produk yang ada di sini. Tapi semua kualitasnya sebenarnya sudah bagus ya. Kita harus mengamati, mencermati, juga memanage apa yang harus kita lakukan, planning kedepannya seperti apa dengan tanaman baru ya. Ini tergolong tanaman baru yang saya punya, yaitu ungu madu ini ya. Umbinya banyak sebenarnya. Kemarin kita lihat di lokasinya ya, manis juga. Semoga ini nanti di sini manis juga ya, seperti yang di sana. Tapi kalau hanya perbedaan manis tidaknya, kita bisa merubahnya dengan metode penerapan pemakaian pupuk dari ubi jalar kita ya, untuk menyetarakan bahkan melebihi manisnya yang ada di lahan asal usul dari ubi jalar kita ya. Oke, sekilas saja informasi tentang ubi ungu yang saya kembangkan. Semoga mungkin cerita ini ada sesuatu yang bisa Anda nikmati atau mungkin Anda cermati tentang ubi ini, bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.